Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى. Bab mengenai wajibnya tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Wa ma yaqulu man du'iya ila dzalik. Dan apa yang diucapkan oleh orang yang diseru untuk tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Wa umira bima'rufin aw nuhya an munkarin. Dan bagi orang yang disuruh berbuat ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Hadis ke-168. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Lamma nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Tatkala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu tampakkan apa yang ada pada jiwamu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan menghisabmu. Al-ayah itu kelengkapan ayatnya disebutkan. Surat Al-Baqarah 284. Ayat ini turun bahwa apa yang terdetik di hati akan dihisab. Ringan apa berat? Berat. Hati ini kadang-kadang benci, kadang-kadang cinta, kadang-kadang marah, niat ingin membunuh, niat macam-macam niat hati. Kalau itu dihisab, berat sekali. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka terasa berat hal itu pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baraku 'ala ar-rukabi faqalu. Lalu mereka berlutut di atas lututnya lalu mengucapkan, "Ay Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq." Wahai Rasulullah, kami diberi beban-beban yang kami sanggup mengamalkannya. As-salata wal jihada was siyama was sadaqata. Salat kami mampu,
jihad kami mampu, saum kami mampu, sedekah kami juga mampu. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa lanutiquha. Sungguh telah turun kepadamu ayat ini yang kami tidak sanggup menjalankannya. Ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini kami enggak sanggup ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna. Apakah kalian hendak mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh dua ahlul kitab sebelummu, yaitu Yahudi dan Nasrani? Kami mendengar dan kami durhaka. Mau kalian mengucapkan seperti itu? Bal qulu, bahkan ucapkanlah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat, kami mohon ampun kepadamu wahai Rabb kami, kepadamulah tempat kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tegaskan, jangan ngomong yang lain. Ini yang kamu ucapkan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lihat para sahabat. Ketika Nabi sudah suruh itu, qalu, mereka pun berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sudah. Begitulah manhajnya para sahabat. Jangan bantah. Jangan ngeyel. Sebab menyimpang dari sunnah pasti kalah. Menyimpang dari sunnah apa? Pasti kalah. Antum berjuang kayak berdakwah kayak menyelisihi sunnah Nabi, gagal, bahkan gatot. Apa gatot? Gagal total. Lihat pasukan pemanah yang dipilih, yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair di perang Uhud. Pimpinannya suruh tetap di atas gunung Uhud. Ngeyel anak buahnya. Terbunuh 70 sahabat. Maka sudahlah, ikuti aja. Jangan jenuh dengan lamanya perjuangan. Jangan jenuh dengan panjangnya jalan yang ditempuh. Orang yang terus berjalan pasti akan sampai ke tujuan. Gak usah nanya kapan lunasnya, lama-lama lunas juga. Gitu. Gak usah nanya kapan, jalan terus. Semoga Allah tolong perjuangan kita. Dan pertolongan Allah kadang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan harus terus istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena yang membuat lambatnya pertolongan adalah dosa yang kita lakukan. Nurut saja para sahabat. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
falamma iqtara'ahal qaum, tatkala kaum itu sudah tenang tentram membacanya, wa dzallat biha alsinatahum, dan basah lidah-lidah mereka, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sudah basah lidah-lidah mereka. Anzalallahu ta'ala fi ithriha, maka Allah ta'ala menurunkan ayat yang mengiringinya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang beriman telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tidaklah kami membedakan di antara seorang pun dari rasulnya. Waqalu, lalu mereka mengucapkan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah 285. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah Ta'ala. Maka tatkala mereka sudah melakukan hal itu, taat saja dulu. Sudah taat, Allah nasah hukumnya. Allah nasah, Allah hapus hukum dari hisab tentang hati. Yang tadinya amalan hati itu akan dihisab, hisabnya dihapus. Berkah dari sami'na wa ata'na. Fa'anzalallahu ta'ala, fa'anzalallahu azza wa jalla, Allah yang maha mulia lagi maha agung menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Termasuk yang kita nggak sanggup itu memanage hati, mengendalikan hati. Bagaimana mungkin hati ini dikendalikan? Padahal hati itu rakyat apa raja? Raja. Raja diatur. Gak bisa kita ngatur raja. Kayaknya udah kemarin ya. Hah? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Nggak apa-apa, diulang lagi. Jadi hati ini nggak bisa diatur-atur. Paling bisa pembisik hati. Pembisik raja. Makanya baik dan buruknya presiden, baik dan buruknya penguasa, tergantung siapa pembisik-pembisiknya. Kalau pembisiknya bisikin, bangun masjid, bangun pesantren, baik gitu raja. Kalau pembisiknya bangun mall, bangun karaoke, bangun lapangan golf, ya udah. Tergantung siapa yang membisiki. Nah, kalau hati kita ingin baik, maka ada 4 pintu yang menuju kepada raja. Satu apa?
mata. Apa yang kita lihat dengan mata kita, itu yang akan mempengaruhi hati kita. Kalau kita main ke pesantren, ngelihat santri pada sibuk pegang Quran, baca Quran, maka hati tergerak, pengen baca Quran. Karena yang dilihat, orang baca Quran. Tapi kalau mata ngelihat orang pada mandi di pantai Anyer di mana, pengen nyebur apa enggak? Pengen. Tergantung apa yang dilihat. Maka sering-sering arahkan mata kita untuk melihat kebaikan. Yang kedua, apa pintu hati? Lisan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, itu mempengaruhi hati kita. Pintu yang ketiga, telinga. Apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi hati. Sedangkan hati adalah raja. Kalau matanya ngelihat game online, ya sudah. Coba masang, menang. Tambah gede masangnya. Tambah gede tahu-tahu kalah. Terjebak. Suruh ngaji nggak mau, game online jalan. Ya udah kelilit hutang. Hati itu harus dijaga dengan menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga. Kemudian yang keempat, tangan dan kaki. Kemana kaki kita melangkah, itu akan mempengaruhi hati kita. Kalau langkahnya ke masjid, tiap hari ke masjid, insya Allah hatinya selamat. Ketika turun ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia usahakan dari kebaikan dan baginya hukuman atas apa yang mereka kerjakan dari kesalahan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami tersalah atau lupa. Qala na'am, kata Allah, iya. Ya Allah, jadi kalau orang berbuat dosa karena lupa atau dia tersalah, diampuni oleh Allah, tidak dihukum. Tidur jam 3 malam, bangun jam 9 pagi. Kelewat apa? Sholat subuh. Lalu dia sholat jam 9 pagi. Dihukum apa tidak? Tidak. Karena apa? Tersalah, lupa, ketiduran. Tapi kalau sudah bangun nih, jam 5, ntar lagi itu. Tidur lagi, bangun jam 9. Salah apa enggak? Salah. Kenapa udah bangun enggak langsung sholat? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah Kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang Kau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Qala na'am. Kata Allah, iya. Jadi agama Islam agama yang ringan, tidak ada yang berat. Apa sih yang berat? Ibadah haji mahal, berat. Enggak wajib haji kalau tidak sanggup bayar.
Orang miskin nggak sanggup bayar ONH, wajib nggak haji? Nggak wajib. Apa yang berat coba dalam Islam? Agama Islam mudah semuanya. Selama mengikuti sunnah. Yang bikin berat itu bid'ah. Bid'ah itu bikin berat. Meninggal keluarga, harus nyewa tenda, nyewa kursi, bikin tahlilan, motong kambing, motong sapi. Berat. Tapi sunnah enteng. Meninggal sudah dikuburkan, didoakan. Gak ada acara malam pertama, ketiga, ketujuh. Ringan. Tapi bid'ah bikin berat. Baca la ilaha illallah, zikirnya bid'ah 1000 kali. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Berat. Udah 375 lupa. 75 apa 76 ya? Ulang lagi dari awal. Nah, itu berat. Sunnah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Paling banyak 100 kali. Pagi, sore. Ringan. Yang kedua, yang bikin berat agama ini adalah riya. Orang kalau riya itu hidupnya berat. Kalau ikhlas hidupnya ringan. Diomelin istri ikhlas. Ringan rasanya. Biarin di akhirat masing-masing. Yang bikin sedih, gelisah itu karena riya. Masih memandang dunia. Gitu. Masih memandang dunia. Orang makan kayak kangkung doang, rumah di tikar doang. Kalau ikhlas nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ikhlas, temennya mau main, oh jangan, ketemuan di masjid aja. Kenapa? Malu. Di rumah nggak ada apa-apa, cuman ada tikar doang. Ikhlas apa ria itu? Ria. Kalau orang ikhlas emang begini, saya nggak punya apa-apa, mau diapain lagi? Ikhlas saja. Tapi kalau ria, waduh, temen mau main nih apa? Minjem kursi dulu, biar kelihatan sukses. Pulang kampung nggak punya duit, ya sudah naik kereta, naik bis. Tapi malu teman-teman udah pada sukses, ngerental mobil, nyewa. Kalau lebih murah, nggak masalah. Kalau itu lebih mahal, itu dia. Menyiksa diri. Jadi agama itu ringan. Yang bikin berat, satu adalah bid'ah, yang kedua riya. Yang bikin ringan, ikhlas dan mengikuti sunnah. Kalau kita ikhlas, hidup ini ringan saja. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah kamu bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Qala na'am. Kata Allah, iya. Waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami dari orang-orang kafir.
Qala na'am, kata Allah iya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fiqhul hadisi, fikih hadisnya, umku fahmi sahabati radhiyallahu anhum, dalamnya pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, wa uluwi ka'bihim wa rusuhi ilmuhum fi fikhi kalamillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalamnya pemahaman para sahabat, pengetahuan mereka dan rosihnya ilmu mereka dalam memahami kalamullah ta'ala dan juga kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dijadikan pemahaman sahabat itu sebagai manhaj kita beragama, karena mereka yang paling dalam ilmunya. Jadi sahabat itu a'lam, ahkam, aslam. A'lam lebih mengetahui, ahkam lebih bijaksana, aslam lebih selamat. Iya. Hadis ini sudah dibaca kemarin, sekarang bab berikutnya, bab 18. Bab fin nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab tentang larangan bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Al-bid'atu hiya tariqatul mukhtari'atu fid dini tudahi syar'iyyati yaqsudu biha ziyadatu taqarrubi ila Allahi wa lam yakum ala sihhatiha dalilun syar'iyyun sahihun aslan aw wasfa. Nah, kita sering bilang bid'ah, ini bid'ah. Apa sih bid'ah? Bid'ah adalah satu jalan yang diada-adakan, satu cara yang diada-adakan dalam agama, menyerupai syariat, dimaksudkan dengannya untuk mendekatkan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Walam yakum ala sihatiha dalilun syar'i, tidak ditopang tentang kebenarannya dengan dalil syar'i yang sahih, aslan aw wasfan, pada dasarnya atau sifatnya. Jadi bid'ah itu cara yang diada-adakan dalam apa? Dalam agama. Fiddin. Ini bantahan bagi orang yang suka mengatakan apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Itu. Ini mikrofon juga bid'ah. Zaman Nabi ceramah nggak pakai mikrofon. Kenapa antum pakai mikrofon? Bid'ah itu. Bukan bid'ah. Bid'ah itu yang diada-adakan dalam urusan agama. Sedangkan mikrofon buat azan bisa, buat ceramah bisa, buat goyang dompet itu. Bisa apa enggak? Bisa. Ini bukan bagian agama. Kamu bilang apa-apa bid'ah, apa bid'ah, naik haji naik onta dong. Pesawat itu bid'ah. Pesawat urusan dunia, bukan urusan agama. Pesawat untuk jalan-jalan ke tempat maksiat jadi dosa. Pesawat dipakai untuk ibadah umrah, ibadah haji, dapat pahala. Bukan pesawatnya yang dapat, umrohnya dan hajinya. Tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat, dimaksudkan dengannya untuk menambah kedekatan diri kepada Allah yang tidak ditopang oleh dalil yang sahih. Dalilnya ada kalanya itu bid'ah, tetapi hadis-hadis dhaif.
Karena diantara sebab munculnya bid'ah beramal dengan hadis dhaif. Sebab diantara sebab dari sekian banyak sebab. Beramal dengan hadis dhaif atau hadis maudhu atau hadis mungkar. Waqad tawattaratil adillatu fil kitabi wa sunnati wa aqwalis salafi ala dhammiha wa tahdhiru minha wan nahyu an iqtirabi man hamaha li'annaha baridu syirki. Telah mutawatir dalil-dalil dalam Alkitab dan As-Sunnah dan perkataan salaf mengenai tercelaknya bid'ah, peringatan keras darinya, dan larangan mendekati orang-orang yang mengembannya karena bid'ah itu baridus syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Berawal dari bid'ah berujung kepada kesyirikan. Oleh karenanya orang yang ahlul bid'ah, jimat itu enggak syirik, keris itu enggak syirik. Katanya. Kenapa? Sama kita punya ATM katanya. Kalau orang enggak pakai jimat enggak tenang, sama kalau kita kemana-mana enggak bawa ATM katanya enggak tenang. Masa ATM disamain dengan begitu ahlul bid'ah cara berpikir? Enggak bawa ATM enggak apa-apa, yang penting HP-nya ada M-banking. Yang penting saldonya. M-banking ada tapi pulsa Anda tidak mencukupi. Jadi bid'ah itu diperingatkan, jangan dekat-dekat. Wahia ahabbu ila syaitani minal ma'asi. Dan bid'ah lebih dicintai setan daripada maksiat. Kenapa bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada maksiat? Syaitan katanya menggoda manusia untuk berbuat dosa. Maka banyak orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Senang setan. Senang setan karena manusia berbuat maksiat dan dosa. Tiba-tiba ketika diingatkan suruh bertaubat, orang pada taubat. Misalnya wanita jadi pelacur, tiap hari berbuat dosa. Ketika dengar pengajian suruh taubat, ada enggak pelacur taubat? Banyak. Apalagi udah nenek-nenek. Otomatis apa? Jadi kecewa setan ketika dia sudah menggoda manusia untuk berbuat maksiat, tiba-tiba taubat. Kecewa setan. Ya gagal. Lalu setan mengajak manusia untuk berbuat dosa yang dia tidak pengen taubat. Dosa apa itu? Dosa bid'ah. Orang nggak kepengen taubat. Nggak kepengen. Bagaimana mungkin mau taubat? Ngerasa salah aja enggak? Orang yang berbuat bid'ah merasa salah apa enggak? Dia merasa di atas kebenaran. Bahkan kalau kita ingatkan, kamunya aja yang nggak ngerti. Ini bid'ah yang saya kerjakan ini banyak dalilnya. Ada di kitab ini, di kitab ini. Mau berapa kitab? Yang mereka tunjukkan kitab. Yang kita minta dalil. Perkataan para ulama. Dalil atau bukan? Bukan. Yang dalil itu qala Allah,
qala Rasul. Perkataan ulama bisa menguatkan dalil setelah diawali dengan Al-Quran, As-Sunnah, baru perkataan salaf, para ulama. Jadi setan lebih suka kepada bid'ah daripada maksiat karena pelaku maksiat itu biasanya taubat. Sedangkan pelaku bid'ah susah untuk taubat. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Semoga ahlul maksiat maupun ahlul bid'ah bertaubat kepada Allah. Ini dia. Li'annal ma'asi yutabu minha ammal bid'ah fahiya tatajara bi ahliha kama yatajaral kalbi fi sahibihi la yada'u irqan wala mifsalan illa dakhilahu aw dakhalahu. Karena maksiat itu orangnya bertaubat, sedangkan bid'ah dia mengalir pada tubuh seperti mengalirnya penyakit rabies pada anjing. Tidak ada satu persendian pun kecuali akan dimasukinya. Sehingga kalau menulis tentang bid'ah nggak ada batasnya. Setiap hari bisa bertambah. Dulu Ustadz Abdul Hakim menulis 500-an macam bid'ah dalam bukunya Risalah Bid'ah. Dan itu bisa bertambah. Karena bid'ah itu berawal dari inovasi ibadah yang dibuat sendiri. Di antara dalil-dalil yang melarang bid'ah yang pertama surat Yunus ayat 32. Allah berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Udah masuk ya? Isa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Fadzalikumullahu rabbukum huwal haqqul ladzi la raiba fihi. Itulah Allah Rabbmu, dialah al-haq yang tiada keraguan di dalamnya. Al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Satu-satunya yang berhak diibadahi, yang tiada sekutu baginya. Fa ayyu syai'in siwal haqqi illa ad-dhalal. Maka apapun selain al-haq dia adalah kesesatan. Fakaifa tasrafuna an ibadatihi ila ibadati masiwah. Maka bagaimana bisa memalingkanmu dari beribadah kepadanya kepada peribadatan kepada selainnya? Salim bin Aid al-Hilali mengatakan, idhuma diddani la yaltaqiyan. Karena keduanya berlawanan, gak mungkin ketemu. Al-haq lawannya apa? Al-batil. Al-haq lawannya ad-dhalal. Kebenaran lawannya kesesatan. Wala yastabihani, dan tidak bisa saling serupa. Wa bitarkil awal yaqa'ul mar'u fil akhar atau fil akhari.
Dengan meninggalkan yang pertama, maka seseorang terjatuh pada yang kedua. Kalau meninggalkan yang hak, maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Wal haqqu huwa ma'rifatu hudal kitabi was sunnah wa fahmi salaf bidalilihi nassan aw istinbatan. Adapun al-haq itu sendiri adalah pengetahuan tentang petunjuk kitab dan sunnah dan pemahaman salaful ummah dengan dalil nas atau dalil istinbat. Sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi, apalagi setelah kebenaran kalau bukan kesesatan. Kalau kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti jatuhnya kepada kesesatan. Maka lawannya sunnah adalah bid'ah. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Ma farratna fil kitabi min syai' Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami lewatkan dalam Alkitab sesuatu pun. Jadi segala sesuatu telah ada aturannya dalam Alkitab. Kalau ada orang yang bertanya, katanya Alkitab Quran mengajarkan segala sesuatu. Maka mana ada ilmu di Quran yang mengajarkan kita bikin sepatu? Bagaimana cara bikin tape misalnya? Mana ayatnya Al-Quran? Ada apa enggak? Hah? Ada. Mana ayatnya? Ayatnya ada pada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Berarti cara bikin tempe tanyanya sama siapa? Tukang bikin tape. Tempe tukang bikin tempe. Bagaimana cara bikin pesawat? Ya tanya sama ahlinya. Itulah ayat Quran yang lengkap. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa annahu mustamilun ala jami'i ma yahtaju ilaihi al-ibadi min su'unil hidayati nassan awi dilalah awi isarah. Sesungguhnya di dalam Al-Quran mencakup semua yang dibutuhkan oleh hamba dari urusan-urusan hidayah, baik nas, dalil atau isyarat. Wa qad tadammanul qawaidul kulliyati allati yarji'u ilaiha al-mujtahid wa yaqifu 'indaha al-muqtasid. Di dalam Al-Quran tercakup kaidah-kaidah yang mencakup yang para mujtahidin kembali kepadanya. Wa tadkhulu sunnatu fi dzalika li'annaha bayanul Qur'an, dan masuk ke dalamnya as-sunnah karena as-sunnah adalah penjelasan dari Al-Qur'an. Wal mubayyinu la yustaghna 'anil bayan, dan dia adalah penjelasan yang tidak butuh lagi penjelasan. Sehingga Al-Quran, As-Sunnah lengkap. Kalau sudah lengkap, jangan ditambah-tambah, jangan mencari dari yang lain. Kalau mencari dari yang lain, terjatuh ke dalam bid'ah yang diperingatkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa orang
membiasakan bersalaman ketika hendak takbiratul ihram dalam sholat jamaah. Apakah dibolehkan karena rutin? Apabila kita lama tidak bertemu, pas ketemu pas mau sholat, dia salaman, nggak masalah. Tapi kalau berangkat bareng bapaknya sama anaknya, udah duri di sini salaman dulu sama anaknya, itu yang nggak beres. Jadi berjabat tangan hukumnya sunnah ketika apa? Berjumpa. Dan sunnahnya ketika ketemu di masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Itu sunnah. Jangan dari tadi nggak salaman, begitu mau takbiratul baru salaman. Nah, ini yang nggak ada contohnya. Yang ada contohnya salaman ketika berjumpa. Atau kita ketemu orang kanan kiri kita nggak kenal, salaman misalnya, untuk tanya, antum tinggal di mana misalnya, nggak masalah. Tapi kalau menjadi kebiasaan sebelum takbiratul ihram harus salaman, nanti masuknya ke dalam bid'ah yang diada-adakan. Atau selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya begitu salam selesai zikir. Bukan setelah salam malah salaman. Ini keliru. Jadi setelah salam hendaknya kita berzikir. Mengganti bersalaman setelah sholat berjamaah. Menggantinya yaitu dengan ketika baru bertemu. Antum datang ke masjid, ketemu, assalamualaikum. Dan pahalanya besar berjabat tangan. Dua orang yang berjabat tangan akan berguguran dosanya sebelum dia berpisah. Sehingga kita nggak boleh tergesa-gesa memvonis ini bid'ah, ini bid'ah. Nggak boleh tergesa-gesa. Gimana tujuannya? Bagaimana kaifiatnya? Nah, jadi berjabat tangan dianjurkan ketika baru ketemu. Kalau dari tadi nggak salaman, begitu berdiri mau sholat, salaman. Itu dia yang tidak ada contohnya. Begitu ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berjabat tangan boleh, nggak berjabat tangan pun boleh. Dan jabat tangan lebih utama. Karena ada dapat pahala tadi menggugurkan apa? Dosa-dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.